Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawab salamnya seperti habis khatam Quran 10 kali, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin, imamil muttaqin, nabina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam kajian i'tikaf hari yang ketiga. Mudah-mudahan seluruh amal saleh kita dari awal hingga akhir diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak memberatkan timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang kelak berbahagia meraih syafaat beliau di hari kiamat. Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan interaksi kita terhadap kitab Bidayatul Hidayah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali. Qala al-muallifu rahimahullah, fahfazha ay wa ammal ainu fahfazha. Ya, adapun mata, anggota tubuh yang pertama dari 7 anggota yang kita diperintahkan untuk bersungguh-sungguh menjaganya. Fahfadha, maka jagalah mata itu an arba'in, dari 4 perkara. Antanzura biha ila ghairi mahramin. Pertama, yaitu jangan melihat dengan mata itu kepada selain mahram. Dalam syarahnya dijelaskan minan nisa'il ajnabiyat, berupa wanita-wanita yang asing, artinya yang boleh kita nikahi. Jami'a badaniha, seluruh badannya, hatta al-aini wasya'ri wadh-dhafri. Wadh-dhufri, termasuk mata, rambut dan kukunya, wa ghairi dzalika, dan anggota tubuh yang lainnya. Jadi kata Imam Ghazali, pertama jaga mata, jangan sampai kita melihat wanita yang bukan mahram kita, termasuk seluruh anggota tubuhnya, sekalipun hanya matanya, rambutnya atau kukunya. Kita kalau lihat mata wanita, kemudian rambut, kemudian kuku, ini termasuk anggota tubuh yang membangkitkan gairah laki-laki atau tidak, Pak? Artinya tidak termasuk anggota yang membuat seseorang itu tertarik. Bapak waktu memilih jodoh itu tertarik setelah melihat apanya, Pak? Wajahnya, ya kan? Kalau cuma lihat mata, dikirim, ini foto mata saya, kan nggak tertarik. Atau dilihat kukunya, atau rambutnya, ini secara umum tidak membuat laki-laki tertarik. Tapi sekalipun begitu, kata Imam Ghazali, jauhi itu. Jadi kalau hari ini misalnya banyak wanita yang berhijrah, berhijab syar'i, bahkan bercadar, hanya kelihatan matanya, tetap itu bisa menimbulkan fitnah bagi laki-laki. Maka jangan
dilihat, ya, begitu dahsyatnya fitnah wanita. Karena Rasulullah mengingatkan, ma taraktu fikum fitnatan adarra 'alar rijal minan nisa. Tidak pernah aku tinggalkan ke tengah-tengah kalian satu fitnah yang lebih dahsyat dibanding fitnahnya wanita. Ya. Jadi fitnah wanita itu fitnah yang dahsyat luar biasa. Banyak dulu orang-orang saleh, ya, terkena fitnah wanita lalu tidak selamat. Contoh misalnya dari kalangan tabi'in disebutkan oleh Al-Imam, ya, Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Tabi'in itu bernama Abdah bin Abdurrahim. Dia tabi'in yang luar biasa. Dia hafal Quran 30 juz, bukan cuma juz 30. Dia ahli ibadah, kalau siang puasa sunnah, kalau malam qiyamul lail. Dan satu lagi dia mujahid fi sabilillah. Lengkap sudah kebaikannya. Maka dia terfitnah oleh seorang putri Romawi yang cantik jelita. Dia tidak menundukkan pandangannya dari wanita itu, maka akhirnya bayangan wanita itu selalu menggantung di hatinya. Maka seperti yang kita alami saat jatuh cinta dulu, makan serasa tak enak, tidur serasa tak nyenyak, ya, sholat nggak khusyuk, maka akhirnya dia tersiksa. Karena tersiksa hatinya, dia memberanikan diri menulis surat. Mat-tariqu lil wusuli ilaik. Bagaimana caranya aku bisa memiliki dirimu? Kata wanita itu, tatanassar tasil ilayya. Kamu masuk Nasrani, aku jadi milikmu. Maka akhirnya dia murtad, keluar dari Islam demi menikah dengan wanita itu. Jamaah dimuliakan oleh Allah, kaum muslimin hari itu bertanya-tanya, "Hei Abdah, kamu ini hafal Quran 30 juz, kok bisa murtad?" Maka ternyata hari itu seluruh hafalan Qur'annya dicabut oleh Allah. Allah sisakan 2 ayat. Ayat 2 dan 3 surat Al-Hijr. Rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Betapa banyak orang kafir di hari kiamat menyesal, mengadu kepada Allah, "Ya Allah, kenapa dulu aku tidak muslim saja?" Kata Allah, biarkan mereka makan, biarkan mereka bersenang-senang, biarkan mereka dilalaikan angan-angan dunianya. Pasti mereka mendapati balasan dari perbuatan mereka. 2 ayat ini teguran keras sebenarnya. Tapi orang yang hatinya dibutakan oleh cinta kepada wanita, maka dinasehati dengan keras sekalipun tidak masuk ke dalam hatinya. Akhirnya dia menikah dengan wanita itu, tinggal di benteng Romawi hingga akhir hayatnya, mati dalam keadaan murtad. Ini bahayanya fitnah wanita. Maka jangan bermudah-mudah, ya, di dalam soal wanita. Kita ini kan sudah hijrah Ustaz, sudah iktikaf di Masjid Al-Hidayah full 10 hari. Sudah qiyamul lail tiap malam. Sudah khataman Quran. Insya Allah aman Ustaz. Ya, hati-hati. Ada orang yang dulu jauh lebih soleh, lebih alim, lebih ahli ibadah, tapi ternyata tidak selamat berhadapan dengan fitnahnya wanita. Kemudian au ila suratin malihatin. Ya, yang kedua, jaga mata kita dari gambar-gambar, ya. Malihah itu artinya jamilah, yang indah. Maksudnya, ya, berupa foto wanita misalnya.
Kalau lihat langsung nggak boleh Ustaz. Kalau lihat fotonya aja boleh nggak? Sama. Kata Imam Ghazali, hindari itu. Karena fitnahnya foto juga tidak kalah dahsyat. Betapa banyak ya imam masjid setelah dikirimi foto, hafalannya terganggu. Begitu imam tarawih, tiap rakaat lupa. Apa sebabnya? Tadi sebelum tarawih ada yang kirim foto, Ustaz. Maka hindari melihat ya gambar-gambar. Kalau di era teknologi informasi seperti zaman kita hari ini, ya, maka ditambahkan video, film, ya, sinetron yang membuka aurat, yang bisa menjadi fitnah bagi kita, maka jauhi. Ya. Ini kedua. Yang ketiga kata Imam Ghazali, au tanzura biha ila muslimin ya bi'ainil ihtiqar, atau kamu melihat seorang muslim dengan tatapan meremehkan. Ya. Biasanya orang melihat saudaranya dengan tatapan meremehkan. Itu sebabnya apa, Pak? Ya. Sebabnya ada ujub di hatinya. Maka di antara bahayanya ujub itu, kata para ulama, al-ujubu yu'addi ilal kibr. Ujub itu mengantarkan kepada kesombongan. Dimulai dari ujub, merasa hebat, merasa paling saleh, merasa paling ahli Quran, ahli sunnah, merasa paling ahli surga. Maka melihat saudaranya dengan tatapan meremehkan. Ya. Ini berbahaya. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Dalam sebuah hadis ya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bagaimana bahayanya ujub sehingga akhirnya mengantarkan kepada kesombongan, dan kesombongan itu adalah penghalang utama seseorang dari surga Allah. Kata Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Enggak masuk surga orang yang di hatinya terdapat satu biji sawi sifat sombong. Maka dalam hadis riwayat Imam Ahmad itu disebutkan, inna rajulaini min bani Israil kana mutahabbaini. Ada dua orang dari kalangan Bani Israel. Keduanya saling mencintai. Keduanya bersahabat dengan baik. Amma ahaduhuma fakana mujtahidan fit ta'at. Adapun yang satu, dia bersungguh-sungguh dalam ketaatan. Dia rajin sholat, dia rajin puasa, ya. Dia rajin berzikir, ahli ketaatan. Wa ammal akharu fakana mudhniban. Adapun yang satu lagi, dia gemar maksiat. Maka yang ahli ketaatan tidak bosan menasehati saudaranya yang ahli maksiat. Kata dia, aksir amma antafi, hentikanlah maksiatmu itu. Setiap dinasehati dia berkata, khallini wa rabbi, biarlah ini urusanku dengan Tuhanku. Abu ista alayya raqiban, apakah kamu diutus untuk selalu memata-matai aku? Orang dinasehati ngeyel. Ya, ini urusanku dengan Tuhanku. Satu ketika orang yang ahli maksiat ini, dia melakukan maksiat yang besar sehingga membuat saudaranya ini marah. Orang marah karena melihat maksiat itu marah yang bagus apa yang jelek, Pak? Yang bagus. Tapi sayang, setan menyusupkan sifat ujub dalam hatinya. Maka dia pun ya dari ujub menjadi sombong. Dia merasa lebih baik dari saudaranya. Maka dia berkata dengan perkataan yang sangat berbahaya. Apa perkataan itu? Ya. La yaghfirullahu lak wa la yudkhilukallahul jannah. Allah enggak akan mengampuni kamu, Allah enggak akan sudi memasukkan kamu ke dalam surga. Ini kalimat yang sangat berbahaya.
Jangan pernah kalimat semacam ini terucap dari lisan kita. Lalu apa yang terjadi? Kata Nabi, faqabadallahu ruhahuma. Allah mencabut nyawa keduanya. Yang ahli ibadah tapi sombong dicabut nyawanya. Yang ahli maksiat dicabut juga nyawanya. Fajtama'a indallah. Maka keduanya ya hadir berkumpul di hadapan Allah. Allah berkata kepada ahli ibadah tapi sombong hatinya. Kata Allah, akunta bi aliman. Apakah kamu lebih mengerti dibanding aku? Akunta ala ma fi yadi qadiran. Apakah kamu merasa lebih berkuasa terhadap sesuatu yang menjadi wewenangku? Masalah memberikan ampunan, memasukkan ke dalam surga. Ini wewenang manusia apa wewenang Allah? Wewenang Allah. Tiba-tiba ada orang intervensi. Kamu nggak akan masuk surga, kamu nggak akan diampuni oleh Allah. Maka Allah murka. Allah kemudian berkata kepada para malaikat, idhabu bihi ilan nar. Bawa orang ini ke dalam neraka. Lalu Allah berkata kepada orang yang ahli maksiat tadi, kata Allah, udkhulil jannata birahmati. Masuklah kamu ke dalam surgaku dengan rahmatku. Ya. Jadi ini bahayanya sombong. Orang bisa melihat saudaranya dengan tatapan yang meremehkan, itu karena ada kesombongan di dalam hatinya. Maka kata Imam Ghazali, yang ketiga, hindari menatap saudara kita dengan tatapan yang meremehkan. Kita itu tidak pernah tahu bagaimana nasib akhir seseorang. Sekarang barangkali dia belum soleh, belum pernah ke masjid, tapi siapa yang bisa menjamin sampai akhir hayatnya dia akan seperti itu? Bisa jadi Allah beri hidayah, lalu dia hijrah, dia lebih soleh, lebih baik daripada keadaan kita hari ini. Makanya tidak boleh kita memvonis ya seseorang. Yang keempat, kata Imam Al-Ghazali, au tattali'a biha ala aibi muslim. Ya. Atau kamu mencari-cari dengan matamu itu aib seorang muslim. Ya. Jangan sampai kita gunakan mata kita untuk mencari aib saudara kita. Setiap manusia punya aib. Kalau dicari ya pasti ketemu. Namanya juga manusia. Ya. Maka jangan pernah kita gunakan mata kita untuk mencari-cari aib. Kalau tanpa sengaja kita mendapati aib dari saudara kita, maka kita disuruh untuk menutupinya. Ya. Orang yang menutupi aib saudaranya, ya, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Maka nanti aibnya akan ditutupi oleh Allah di hari kiamat. Tapi sebaliknya, orang yang gemar membuka aib saudaranya, maka aibnya pun akan dibuka oleh Allah. Ya. Bahkan aib yang paling pribadi itu akan dibongkar oleh Allah disebabkan dia gemar membuka aib saudaranya. Makanya dalam hadis ya disebutkan, kalau kita memandikan jenazah, lalu pada jenazah itu ada aib ya yang ditampakkan oleh Allah kepada kita, maka kita diperintahkan oleh Nabi untuk menutupinya. Ya. Man ghassala janazatan, ya, summa ra'a syai'an, siapa yang memandikan jenazah lalu mendapati ya sesuatu aib pada jenazah itu, fasatarahu, lalu dia menutupinya,
ghafarallahu lahu arba'ina marrah. Maka dia diampuni oleh Allah sebanyak 40 kali. Begitu pentingnya kita menutupi aib saudara kita. Jangan malah mencari-cari, ya. Menutup aib ini sifat yang langsung dicontohkan oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulnya. Dicontohkan oleh Allah. Maka di antara sifat Allah itu innallaha hayyun sittirun. Allah itu zat yang maha pemalu, zat yang maha menutupi aib manusia. Ya. Disebutkan dalam kitab At-Tawwabin oleh Imam Ibnu Qudamah, sebuah peristiwa di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ketika terjadi paceklik yang berkepanjangan, maka kaumnya Nabi Musa berkumpul sebanyak 70.000 orang, memohon kepada Nabi Musa supaya berkenan memimpin munajat kepada Allah, supaya Allah turunkan hujan. Terjadilah munajat yang luar biasa, dipimpin langsung oleh kekasih Allah Nabi Musa alaihissalam. Tapi ternyata munajat itu tidak membuahkan hasil. Hari tetap terik, cuaca tetap panas, hujan gak turun. Maka Nabi Musa memohon kepada Allah, mengadu, ya Rabb, ana qasat manzilati indak. Ya Allah, apakah kedudukanku di sisimu berkurang? 70.000 hambamu berkumpul dipimpin Rasulmu, tapi engkau tidak kabulkan. Maka Allah menjawab, wahai Musa, sungguh ada satu di antara kaummu maksiat kepadaku 40 tahun lamanya. Maksiat 40 tahun, itu lama apa sebentar, Pak? Ya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika Nabi Musa tahu sebabnya, Nabi Musa berkhutbah, siapa di antara kalian yang maksiat kepada Allah 40 tahun lamanya, pergi dari sini, tinggalkan negeri ini, karena Allah tidak turunkan hujan karena dia. Maka tidak ada satupun yang berani beranjak dari tempat duduknya. Tapi orang yang merasa bermaksiat itu dalam hatinya bertaubat kepada Allah. Ya Allah, yang dimaksud Nabi Musa itu pastilah saya orangnya. Aku yang selama ini maksiat kepadamu. Gara-gara maksiatku engkau murka, engkau turunkan bencana. Semua orang menderita karena aku. Ya Allah, saksikan, aku bertaubat kepadamu dengan taubat yang sesungguhnya. Ya Allah, engkau tutupi aibku 40 tahun lamanya, padahal aku terus maksiat. Maka aku memohon kepadamu, jangan engkau bongkar aibku setelah aku bertaubat. Langsung seketika turun hujan yang lebat. Nabi Musa heran, ya Allah, bukankah engkau katakan ada satu kaumku yang maksiat kepadamu 40 tahun lamanya? Ini belum ada yang beranjak dari sini. Mengapa engkau sudah turunkan hujan? Kata Allah, wahai Musa, orang yang aku maksud telah bertaubat. Aku terima taubatnya. Aku tahan hujan sebabnya dia. Hari ini aku turunkan hujan juga sebabnya dia. Nabi Musa penasaran. Arini dzalikar rajul, kata Nabi Musa. Ya Allah, tunjukkan mana orangnya. Siapa orang itu ya Allah? Ya. Maka Allah menjawab, wahai Musa, aku telah tutupi aibnya 40 tahun lamanya padahal dia maksiat kepadaku. Tidak mungkin aku bongkar aibnya justru setelah dia taubat kepadaku. Maka berdasarkan peristiwa ini, sebagian ulama berpendapat tanda diterimanya taubat adalah aib kita ditutupi oleh Allah. Ya. Menutup aib ini juga dicontohkan oleh Rasul. Ya, ketika ada sahabat dia berzina, tidak ada saksi, tidak ada yang melihat, maka dia bertaubat. Dia cerita kepada kawannya. Kawannya ini mendorong, kamu ngaku saja di hadapan Nabi. Pertama dia menghadap Abu Bakar. Kata Abu Bakar, taubatlah kamu kepada Allah. Tutupi aibmu dengan tutup yang Allah berikan kepadamu. Enggak usah cerita-cerita.
Dia nggak puas dengan jawaban Abu Bakar, datang lagi kepada Umar. Umar jawabannya sama. Dia pun tidak puas, maka datanglah ke hadapan Nabi. Mengaku di hadapan Nabi. Pertama Nabi berpaling, kedua berpaling, ketiga berpaling. Kata Nabi, kalau kamu ngaku yang keempat, kamu akan aku rajam. Akhirnya dia ngaku ya yang keempat. Ya. Nama orang itu adalah ya Ma'iz. Maka akhirnya dirajam sampai meninggal dunia. Setelah itu Rasulullah berkata kepada kawannya Ma'iz yang mendorongnya untuk ngaku di hadapan Nabi. Kata Nabi, "Lau satarta bi thawbika lakana khairan lak." Kalau kamu tutupi aib saudaramu dengan bajumu, artinya enggak dibongkar-bongkar, maka itu lebih baik bagimu, ya. Jadi 4 perkara yang kita diperintahkan untuk menjaga mata kita darinya. Pertama, melihat ya wanita yang bukan mahram, melihat gambar-gambar ya atau foto atau video ya, film, sinetron dan semacamnya. Kemudian melihat seorang muslim dengan pandangan meremehkan ya, dan menggunakan mata untuk mencari-cari aib saudara kita. Nikmat mata itu nikmat yang besar. Kalau dibandingkan ya, ibadah apa yang setara dengan nikmat mata? Maka dalam riwayat dalam kitab Syu'abul Iman ditulis oleh Al-Imam Al-Baihaqi, ada orang yang mengasingkan diri di sebuah pulau yang kecil. Ukurannya hanya 30 dhira' kali 30 dhira', ya, 30 hasta. Kemudian dia habiskan seumur hidupnya untuk beribadah di pulau kecil itu. Maka Allah hadirkan ya satu mata air di pulau kecil itu di tengah lautan yang rasanya segar dan tawar. Tiap hari orang itu minum darinya. Lalu di situ ada satu pohon delima. Setiap malam menjatuhkan buahnya yang sudah matang. Maka ahli ibadah itu makan buah delima. Ya, minum mata air tadi. Sisanya waktunya seluruhnya dihabiskan untuk ibadah kepada Allah. Berapa lama dia ibadah? 500 tahun. Lalu dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jangan engkau cabut nyawaku kecuali dalam keadaan sujud." Maka diijabah oleh Allah, dia pun matinya dalam keadaan sujud. Ibadah seperti ini, ibadah yang kecil atau ibadah yang besar, Pak? 500 tahun beribadah kepada Allah, wafatnya dalam keadaan sujud. Maka dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat. Kata Allah, "Adkhilhul jannata birahmati." Wahai malaikat, masukkan hambaku ini ke dalam surgaku dengan rahmatku. Ya. Maka orang ini di hatinya ujub dengan amal solehnya. Meskipun amal solehnya cukup membanggakan, ibadah 500 tahun, wafat dalam keadaan sujud. Ya. Tapi sekalipun amalnya besar, ujub dengan amal itu bahaya. Kata dia, "La ya Rabb, bal bi amali." Tidak ya Allah, tidak perlu engkau masukkan aku ke dalam surga dengan rahmatmu, cukup amalku. Ya. Maka di antara bahayanya ujub, kata para ulama, menyebabkan kita mengecilkan rahmat Allah. Akhirnya ya, kata Allah, "Baik, wahai malaikat, timbang amalnya, bandingkan dengan nikmat yang aku berikan kepadanya." Maka ditimbang, Pak. Ini ibadah 500 tahun, wafat dalam keadaan sujud. Ini nikmat-nikmat Allah. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, tangan kaki yang sehat, nikmat harta, nikmat keluarga, ya.
nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat yang lainnya. Begitu ditimbang, ternyata ibadah 500 tahun wafat dalam keadaan sujud tadi hanya setara dengan nikmat mata bisa melihat. Berarti banyak nikmat Allah atau banyak ibadahnya? Masih banyak nikmat-nikmat Allah. Maka kata Allah, ternyata amalmu enggak sebanding dengan nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu. Wahai malaikat, masukkan dia ke neraka. Maka dia pun sadar, ya Rabb, adkhilnil jannata birahmatik. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu dengan rahmatmu. Maka Allah kemudian mengajaknya merenung. Siapa yang menciptakanmu dari tidak ada menjadi ada? Engkau ya Allah. Siapa yang memberikanmu nikmat-nikmat sehingga bisa beribadah 500 tahun? Siapa yang memberi mata, telinga, tangan, kaki? Engkau ya Allah. Kamu tinggal di pulau kecil itu di tengah laut, seharusnya air asin. Tapi ada satu mata air di pulau itu tawar, segar. Setiap hari kamu minum darinya. Dari mana nikmat itu? Dari Engkau ya Allah. Kamu setiap malam memakan buah delima yang sudah matang. Padahal kamu tahu pohon delima itu hanya berbuah sekali dalam setahun. Dari mana buah delima itu? Dari Engkau ya Allah. Maka baru dia sadar bahwa dia bisa beribadah seperti itu karena Allah. Ya. Maka penting, terkadang strategi setan untuk menyesatkan orang-orang saleh itu melalui ujub, ya, tidak melalui syahwat. Kalau orang saleh rajin qiyamul lail, rajin iktikaf seperti Bapak Ibu sekalian, digoda dengan syahwat, diajak judi, diajak zina, ya langsung istighfar, langsung tahu ini syaitan, ya. Maka syaitan pinter, apalagi menggoda jamaah yang sudah ngaji kitab Bidayatul Hidayah. Maka setannya, ya, setan level sekian. Terkadang dia masukkan ujub ke dalam hati kita untuk merusak amal kita. Ya, Bapak ini orang paling soleh di komplek, orang paling alim, orang paling ahli Quran. Pokoknya Bapak ini sudah nampak jelas aura wajahnya, masuk surga Firdaus paling duluan. Nah, maka pulang iktikaf langsung selfie, update status wajah yang dirindukan surga Firdaus. Nah, maka kata Imam An-Nawawi, ujub itu menghancurkan amal. Kata beliau, man a'jaba bi amalihi faqad habita amaluh. Siapa yang ujub dengan amalnya, maka sungguh hancur amal-amalnya. Apa sebabnya? Karena Allah hanya menerima yang ikhlas. Allah tidak menerima amal-amal yang disusupi riya, yang disusupi ujub. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, ar-riya mimba bil isyrak bil khalqi. Riya itu termasuk bab menyekutukan Allah dengan makhluknya, ya, dengan orang lain selain kita. Ibadah tapi ingin dipuji orang, ini riya. Sedangkan ujub, kata beliau, wal ujubu mimba bil isyrak bin nafsi. Ujub itu menyekutukan Allah dengan diri kita sendiri, ya. Lisan kita mengagungkan Allah, tapi hati kita mengagungkan diri kita. Ini karena saya, ya. Jarang orang Villa Nusa Indah ini bisa iktikaf kajian duha seperti pagi hari ini, ya. Ini karena kehebatan saya. Nah, maka ini menyekutukan Allah dengan diri sendiri. Lalu kata beliau, fal murai la yuhaqqiqu makna iyyaka na'budu. Orang yang
riya itu tidak berhasil merealisasikan slogan iyyaka na'budu. Apa artinya, Pak? Hanya kepadamu kami menyembah. Apa sebabnya? Karena dalam ibadahnya dia punya misi selain Allah. Ingin dipuji orang, ingin viral, ingin terkenal dan lain sebagainya. Maka tidak berhasil merealisasikan iyyaka na'budu. Dan kata beliau, wal mu'jibu la yuhaqqiqu makna iyyaka nasta'in. Orang yang ujub itu tidak berhasil merealisasikan makna iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami minta tolong. Mengapa? Karena di hatinya selalu terbersit, ini karena kehebatan saya, ini karena manajemen saya, ini karena saya, dan saya. Maka tidak berhasil merealisasikan iyyaka nasta'in. Ya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai amal-amal saleh kita termasuk iktikaf kita hari ini ya disusupi ujub, karena itu bisa menghancurkan amal-amal kita. Jadi sekali lagi, nikmat mata itu nikmat yang begitu mahal ya, yang bisa setara dengan nikmat mata. Tadi ibadah berapa tahun, Pak? 500 tahun wafat dalam keadaan sujud ya. Maka sungguh sayang nikmat yang begitu besar kalau sampai disalahgunakan ya, apalagi digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kata Imam Al-Ghazali, wa ammal udhunu, adapun telinga ya, anggota tubuh kedua dari 7 anggota yang penting untuk kita jaga. Fahfazha, maka jagalah telinga itu antusghiya biha ilal bid'ah, dari mendengarkan ya kepada bid'ah. Dalam syarahnya dijelaskan ya, yaitu seperti alat-alat musik, nyanyian ya, gitar, gendang, seruling ya, dan lain sebagainya. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani ya, artinya apa? Jangan sampai telinga kita digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Musik-musik yang melalaikan. Ya, apalagi yang menyeru kepada maksiat. Ya, nyeru untuk pacaran, nyeru untuk berzina, ya, nyeru untuk minum khamr, menyeru bahkan kepada kemusyrikan, seperti sebagian lagu-lagu barat ya, lagu Korea yang masuk ke negara kita, digandrungi oleh anak-anak remaja kita ya, mereka bahkan hafal liriknya, syairnya, tidak sadar rupanya itu seruan-seruan kemusyrikan, seruan nyembah setan ya. Maka musik-musik seperti itu ya diharamkan. Jangan kita gunakan telinga kita untuk itu. Au ilal ghibah, atau kepada ghibah ya. Ghibah itu apa sih? Kata Nabi, dzikruka akhaka bima yakrah. Kamu membicarakan tentang saudaramu dengan pembicaraan yang kalau dia mendengar pasti dia marah. Berarti yang dibicarakan itu kebaikan atau keburukan, Pak? Pasti keburukan. Kalau kebaikan tidak marah. Ya, ketua DKM Masjid Al-Hidayah itu Masya Allah, iktikaf 10 hari full ya. Mudah-mudahan dapat Lailatul Qadar. Nah, kira-kira orang dibicarakan begitu marah apa tidak? Ya. Jadi kalau kebaikan tidak ghibah. Ghibah itu membicarakan keburukan. Maka sahabat bertanya, in kana fihi ma aqul ya Rasulullah. Kalau yang kami bicarakan benar gimana? Ya, keburukan itu memang ada. Kata Nabi, in kana fihi ma taqul faqad igtabtahu wa illam yakun fihi ma taqul faqad bahattah. Kalau yang kamu bicarakan benar, itulah ghibah.
Jadi ghibah itu yang diomongkan benar. Keburukan itu memang ada pada saudara kita. Wa illam yakun fihi ma taqul faqad bahattah. Kalau yang kamu bicarakan tidak benar, kamu mengada-ada, maka kamu tidak sekedar ghibah tapi apa? Fitnah. Lebih besar dosanya. Ya. Nah, jemaah dimuliakan oleh Allah, sebagian orang mengira kalau cuma mendengar, duduk manis, diam, nggak dapat dosa. Kan saya cuma diam aja, Ustadz. Pembicaranya dia, bukan saya. Ya. Maka orang yang mendengar dan orang yang berbicara itu sama dosanya. Ya. Dosanya sama. Apa sebabnya? Karena tidak mungkin dia berbicara kalau tidak ada yang mendengarkan. Ya. Dia duduk sendiri, lalu bicara sendiri, kan nggak mungkin. Karena kita mendengarkan, apalagi kita ngangguk-ngangguk, ya, makin semangat dia. Maka orang yang mendengar dapat dosa persis seperti orang yang berbicara. Bagaimana dahsyatnya ghibah itu dosanya. Di akhirat orang yang ghibah dia akan menjadi orang yang bangkrut. Mengapa bangkrut? Karena amalnya habis untuk membayar dosa-dosa ghibahnya. Maka kata Nabi dalam hadisnya, atadruna manil muflis? Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut itu? Ya. Nah, sahabat kemudian menjawab, al-muflisu man la dinara wa la dirhamalah. Orang yang bangkrut ya Rasul, yang enggak punya dinar, enggak punya dirham. Maka Nabi meluruskan, al-muflisu may ya'ti yaumal qiyamati bi sholatihi wa zakatihi wa saumihi wa hajjihi. Orang yang bangkrut itu justru yang nanti datang di hari kiamat dengan segudang pahalanya. Dia punya pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, pahala umroh, pahala haji, pahala i'tikaf, pahala khataman Quran, ya, pahala infak sedekah, pahala zikrullah, pahala duduk di majelis ilmu, dan pahala-pahala yang lain. Kok bisa bangkrut? Kata Nabi, wa ya'ti wa qad syatama hadza wa akhadha mala hadza wa safaka dama hadza. Tapi dia juga datang dengan segudang kezalimannya. Dia pernah caci maki saudaranya, dia pernah fitnah saudaranya, dia pernah gunjing saudaranya, dia pernah ambil harta saudaranya, dia pernah mengalirkan darah saudaranya. Apa yang terjadi kemudian? Fayuqta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka pahalanya digunakan untuk membayar dosa-dosa kezalimannya. Datang orang menuntut, ya Allah dulu saya pernah dicaci maki, maka diberikan pahala sholat kita kepadanya. Datang orang menuntut, ya Allah dulu saya dighibah, sakit hati saya ya Allah, maka diambil pahala puasanya. Datang lagi orang menuntut, ya Allah dulu saya diambil harta saya, maka diberikan pahala hajinya. Akhirnya habis pahalanya, yang nuntut masih banyak. Apa yang terjadi kemudian? Kata Nabi, fa'idha faniyat hasanatuhu, kalau kebaikan-kebaikannya habis, ukhidat min khatayahum wa turihat alaih. Maka dosa-dosa orang yang kita zalimi diambil oleh Allah lalu diberikan kepada kita. Jadilah kita orang yang bangkrut karena pahala kita tidak cukup untuk membayar dosa-dosa kezaliman kita. Ya. Tidak hanya sampai di situ, orang yang ghibah nanti di hari kiamat menyiksa dirinya sendiri. Seperti ketika di dunia menyiksa saudaranya dengan ghibahnya. Gara-gara dighibah tetangganya, ya, akhirnya dia malu keluar rumah. Bahkan tidak jarang sampai ada yang bunuh diri, tidak tahan dengan ghibah saudara-saudaranya. Maka dibalik di hari kiamat orang yang ghibah, baik yang berbicara maupun yang mendengar, ya, dihukum oleh Allah. Dia mengazab dirinya sendiri. Kata Nabi dalam hadisnya,
lamma urijabi, ketika aku dimi'rajkan oleh Allah, ra'aitun nasa, aku melihat sekelompok manusia, lahum adfarun min nuhas, dia punya kuku dari tembaga. Terbayang Pak, kuku terbuat dari tembaga. Kita cuma punya kuku dari kulit. Begitu tidur nggak sadar, garuk-garuk. Kata orang Jawa, kukur maling. Begitu bangun tidur, perih semua. Padahal cuma kuku kulit. Bayangkan nanti diganti dengan kuku tembaga. Lalu kata Nabi, yakhmishuna wujuhahum wasudurahum. Dia mencakar-cakar wajahnya dan dadanya. Fasa'altu Jibril, maka aku bertanya kepada Jibril, man haula, siapa mereka wahai Jibril? Jibril menjawab, haula illadzina ya'kuluna luhuman nas wa waqa'u fi a'radihim. Merekalah orang-orang yang gemar makan daging saudaranya. Makan daging saudara itu perumpamaan dosa apa? Ghibah. Ya, dalam surat Al-Hujurat, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, ayat yang ke-12. Jangan salah satu dari kalian menggunjing saudaranya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Sukakah kalau ada salah satu dari kalian makan daging saudaranya? Fakarihtumuh, maka pasti kalian membencinya. Ya. Ini bahayanya ghibah. Maka yang harus kita hindari dari telinga kita adalah ghibah. Au ilal fahishi. Ya. Atau kepada perbuatan keji. Ya, perbuatan keji itu ya biasanya dikaitkan dengan seksual. Ya, makanya kata Allah, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Jangan mendekati zina. Zina itu perbuatan keji. Ya. Maka dalam syarahnya kata Syekh Nawawi, kaifsya'i sirri zaujatihi, seperti menyebarkan rahasia istrinya. Wahia, yaitu sirruhu, rahasianya, bi ayyadhkura kullun minhuma ma yaqa'u bainahuma min tafasilil jima', yaitu keduanya baik pihak suami maupun pihak istri menyebarkan rahasia suaminya, ya, terkait ya hubungan suami istri mereka. Ada sebagian orang yang tidak malu ya menceritakan hubungan suami istri kepada orang lain. Ya. Maka perilaku seperti ini masuk ke dalam fahish, perbuatan keji, yang kita diperintahkan oleh Imam Al-Ghazali untuk menjauhinya. Ya. Baik mendengarkan maupun ya menceritakan. Karena ini menyangkut telinga, yaitu mendengarkan. Maka kalau ada orang cerita tentang hubungan suami istrinya, ya, padahal itu rahasia yang nggak boleh diceritakan, maka tutup telinga kita. Ya, kita tinggalkan majelis yang seperti itu, karena itu menyalahi tujuan diciptakannya telinga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Awil khawdi fil batil, atau ya mendengarkan pembicaraan yang batil, majelis-majelis yang isinya hanya kebatilan, bicara-bicara yang tidak ada manfaatnya, ya, hanya lelucon-lelucon. Maka majelis yang seperti itu hanya mengeraskan hati. Tinggalkan majelis yang seperti itu. Ya, mengapa majelis ilmu berbeda? Ya, karena majelis ilmu adalah majelis zikrullah. Orang yang duduk di majelis ilmu hatinya akan dilembutkan oleh Allah. Tapi
yang duduk di majelis-majelis yang isinya hanya pembicaraan-pembicaraan yang batil, ya. Maka majelis seperti itu hanya mengeraskan hati. Akhirnya hati kita menjadi keras. Karena keras, maka sulit menerima nasihat kebenaran dan berat digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Au ila dzikri masawi'in nas, atau menyebutkan ya keburukan-keburukan manusia. Ya. Kalau ada orang hobinya kok menceritakan keburukan manusia, maka jauhi. Orang seperti itu hanya menimpakan keburukan untuk kita. Kita aslinya tidak senang ghibah. Gara-gara punya kawan seperti itu, tanpa kita sadari, ya, setiap hari kita terjatuh dalam ghibah. Maka kalau memilih kawan, pertimbangan utamanya adalah akhirat. Kira-kira kawan ini mengajak pada kebaikan atau sebaliknya. Saya kalau ketemu kawan ini dampaknya baik untuk akhirat saya atau justru sebaliknya. Karena ada tipe orang itu yang gemar membicarakan aib orang lain. Baru ketemu 1 menit sudah 10 orang dibuka aibnya, ya. Maka jauhi orang-orang yang seperti itu. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, fa innama khuliqat, sesungguhnya diciptakan telinga itu laka untukmu, litasma'a biha kalamallah, agar kamu mendengarkan kalamullah. Jadi telinga itu diciptakan untuk mendengarkan Quran. Ya, makanya kata Allah, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Quran, maka ya dengarkan dan diam agar kamu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gunakan untuk mendengarkan Al-Qur'an. Telinga yang gemar mendengar Al-Qur'an, maka itu telinga yang diberkahi oleh Allah. Ya. Orang mendengarkan Quran, maka pasti yang masuk ke dalam dirinya kebaikan, keberkahan, pahala, dan tidak jarang hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Umar bin Khattab dapat hidayah itu melalui Quran. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Dapat hidayah. Ya. Kemudian ada tabi'in ahli ibadah namanya Imam Fudail bin Iyad. Sebelumnya perampok, ya, dapat hidayah karena mendengarkan ayat Al-Qur'an. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ya. Ini pertama. Kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa tujuan diciptakannya telinga itu? Wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan hadis-hadis Nabi. Maka dengarkan hadis-hadis Nabi, ya. Orang mendengarkan hadis-hadis Nabi itu bukti kecintaannya terhadap Nabi. Dan orang yang mendengarkan hadis Nabi, maka dia mendapatkan kebaikan yang banyak. Kata Nabi, naddarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha kama sami'aha wa hafidhaha wa ballaghaha. Semoga Allah mencerahkan wajah orang-orang yang mendengarkan hadis-hadisku, lalu dia ya mengamalkannya sebagaimana mendengarkannya, lalu dia menghafalnya, lalu dia mengajarkannya. Jadi orang yang didoakan kebaikan oleh Nabi itu diantaranya yang mendengarkan hadis-hadis. Ciri khas zaman terbaik, ya, zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in adalah ya gemar mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika mendengarkan hadis Nabi, mereka langsung menyikapinya dengan iman. Ya. Kemudian yang ketiga, wa hikmati auliyaihi, mendengarkan hikmah-hikmah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya.
banyak kekasih-kekasih Allah. Ada yang nampak, ya, dikenali oleh manusia. Ada yang tersembunyi, ya. Kalau kita baca kitab Riyadhus Shalihin, bab tentang, ya, fadlud du'afa, ya, wal khamilin, bab tentang orang-orang, keutamaan orang-orang lemah dan orang-orang yang tidak populer. Maka disebutkan di situ kekasih-kekasih Allah yang tersembunyi, ya. Ada tabi'in namanya Ibnul Munkadir. Dia qiyamul lail di Masjid, ya, Nabawi, di belakang sebuah tiang. Hari itu terjadi paceklik di Madinah. Sudah lama nggak turun hujan di Madinah. Maka siang harinya penduduk Madinah dipimpin oleh para ulamanya menunaikan sholat sunnah istisqa, minta hujan. Tapi hingga munajat selesai tidak diijabah oleh Allah, ya. Maka Imam Ibnul Munkadir malam itu qiyamul lail, beliau pun minta supaya hujan turun, ya. Belum kunjung dikabulkan oleh Allah. Begitu malam sudah larut, masuk orang berkulit hitam, pakai syal di lehernya, tengok kanan, tengok kiri, nggak ada orang. Lalu dia berdoa kepada Allah begini, Allahumma inna ahlal madinati yastasqunak falam tusqihim fa ana uqsimu bika an tusqiyahum. Ya Allah, penduduk Madinah, ulamanya, ya, warganya telah berdoa minta hujan kepadamu, tapi engkau belum kabulkan. Maka aku bersumpah atas namamu, ya Allah, kabulkan doa mereka, turunkan hujan untuk mereka. Kan dahsyat doa seperti itu, ya. Seolah-olah dia punya hubungan yang dekat sekali dengan Allah. Maka Ibnul Munkadir nih heran, siapa orang ini? Kok bisa-bisanya dia doa seperti itu? Memang siapa dia? Ya, belum hilang keheranannya Ibnul Munkadir. Maka angin berhembus kencang dan semakin dingin. Kilat menyambar-nyambar, pertanda hujan akan segera turun. Dan tidak lama kemudian turunlah hujan yang sangat lebat. Allah mengijabah doa orang berkulit hitam ini. Maka Ibnul Munkadir penasaran, siapa orang ini? Enggak main-main orang ini. Kekasih Allah orang ini, ya. Maka dia kemudian menandai, ini orangnya. Begitu selesai sholat subuh, dia pulang ke rumah dibuntuti oleh Ibnul Munkadir. Begitu dia masuk rumah, diketuk pintunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, ya, Ibnul Munkadir ini ulama yang terkenal. Ada apa gerangan Anda datang kemari? Ya, kata Ibnul Munkadir, tadi malam aku lihat kamu berdoa, sekali doa diijabah oleh Allah. Siapa kamu ini? Maka orang itu terlihat tidak senang dengan pertanyaan ini, karena identitas kewaliannya terbongkar, ya. Maka setelah itu dia mengasingkan diri, pergi dari Madinah selama-lamanya. Nah, telinga kita diciptakan itu untuk mendengarkan hikmah-hikmah itu, ya, hikmah-hikmah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wa tatawassala bistifadatil ilmi biha ilal malikil muqim wan na'imid daim fi jiwari rabbil alamin. Dan, ya, diciptakannya telinga itu sebagai sarana agar kita memperoleh ilmu yang bisa mengantarkan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi telinga itu digunakan untuk tholabul ilmi seperti yang kita lakukan pagi hari ini. Itulah tujuan diciptakannya telinga, untuk mendengarkan Quran, mendengarkan hadis, mendengarkan hikmah-hikmah kekasih Allah, ya,
dan kita pergunakan sebagai sarana untuk mencari ilmu. Ya. Telinga itu kalau digunakan untuk mencari ilmu, dahsyat hasilnya. Ya, kita sering melihat ada orang, ya, Allah takdirkan matanya buta, hanya telinganya yang berfungsi, tapi masya Allah dia hafidh Quran, hafalannya mutqin. Ya, sekali ketemu orang langsung dia ingat suaranya, ini suaranya si fulan. Ya, saya pernah ketemu orang yang buta hafal Quran. Ya, rupanya dia gurunya kawan saya. Ya, kawan saya ini hafal Quran, setorannya itu ke, ya, orang yang hafid tapi buta tadi. Begitu ketemu seorang khatib, ya, langsung kenal. Ah, ini antum pasti ini, ya kan? Masya Allah. Begitu kalau telinga digunakan untuk, ya, mencari ilmu, maka hasilnya luar biasa. Lalu kata Imam Al-Ghazali, fa idza asghaita biha, maka jika kamu mempergunakan telinga itu ila syai'in minal makarih, terhadap, ya, sesuatu yang dibenci oleh Allah, sara makana laka alaika, ya, maka jadilah sesuatu yang seharusnya bermanfaat bagimu berubah jadi madarat, bahaya bagimu. Jadi telinga yang seharusnya menjadi nikmat untuk akhirat kita, gara-gara disalahgunakan, maka akhirnya justru menyebabkan kita diazab disebabkan telinga kita. Wangqalaba makana sababa fauzika sababa hilakika, ya. Dan berbalik, sesuatu yang seharusnya menjadi sebab keberuntunganmu malah menjadi, ya, sebab kehancuranmu. Wa hadza ghayatul khusran, ini adalah puncak daripada kerugian. Jadi orang benar-benar rugi ketika tidak mempergunakan nikmat Allah dalam hidupnya, diantaranya telinga, untuk kebaikan, malah digunakan untuk keburukan, sehingga yang seharusnya mengantarkan kita ke surga malah jadi menjerumuskan kita ke dalam neraka. Wala tadhunna, jangan kamu mengira, annal isma yukhtassu bihi alqail, bahwa dosa itu dikhususkan untuk orang yang bicara. Dunal mustami', bukan orang yang mendengar. Fafil khabari, maka dalam hadis, innal mustami' syarikul qail, orang yang mendengarkan itu adalah sekutunya orang yang berbicara. Dua-duanya dapat dosa yang sama. Wa huwa ahadul mughtabin, dan orang yang mendengar itu adalah salah satu dari dua orang yang melakukan ghibah. Jadi ghibah, baik yang mendengar maupun yang berbicara, dosanya sama, ya. Sama seperti ketika digunakan untuk kebaikan, maka yang bicara kebaikan dan yang mendengar kebaikan sama-sama mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, dua anggota tubuh yang penting untuk kita jaga. Pertama mata, kedua telinga, ya, dan masih ada 5 anggota lagi yang insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan, kalau tidak ada kita tutup. Silahkan. Ini menyangkut masalah mata, ya, Ustaz. Iya. Sebetulnya yang pertama dikatakan jangan melihat kecuali yang haram. Iya. Terus pertanyaan gini, bagaimana kalau seandainya kita tuh mendapatkan satu ustazah gitu ya? Iya. Dia mengadakan satu kajian, kemudian lah gitu. Ya, apakah kita tidak pantas untuk melihat dia seperti itu? Atau bagaimana kita ini lewat gitu? Aku bisa menerawang atau Baik, ya.
Nah, mungkin itu dulu Pak Ustaz. Baik. Ada beberapa lagi misalnya. Jamaah dimuliakan oleh Allah. Masalah ghaddul basar, menundukkan pandangan ya terhadap lawan jenis. Ini adalah persoalan yang sangat penting. Saking pentingnya, maka Allah menyampaikannya dalam 2 ayat. Ya, 1 ayat untuk laki-laki, 1 ayat untuk wanita. Ya, yaitu di surat An-Nur ayat 30 dan 31. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Katakan kepada orang-orang yang beriman, ya, laki-laki yang beriman, agar menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Lalu ayat yang ke-31, wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadna furujahun. Katakan kepada wanita-wanita mukminah agar menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Mengapa Allah sampaikan dalam 2 ayat? 1 untuk laki-laki, 1 untuk perempuan. Padahal kalau Allah sampaikan 1 saja, ya, maka itu sudah mencakup semuanya. Ini isyarat betapa bahaya pandangan itu datang dari kedua belah pihak. Bisa datang dari pihak laki-laki, tapi juga bisa datang dari pihak perempuan. Maka baik laki-laki maupun perempuan diperintahkan oleh Allah untuk menjaga pandangannya. Ada sahabat, ya, Ali bin Abi Thalib, tidak sengaja melihat, ya, ke arah wanita. Saat itu masih remaja. Ya. Maka pandangannya enggak berpindah-pindah. Maka oleh Nabi dipalingkan wajahnya. Ya. Apa sebabnya? Kata Nabi, la tutbi'in nadhrah bin nadhrah. Jangan ikuti pandangan pertama dengan pandangan kedua. Fa innalakal ula wa laysa lakas tsaniyah. Pandangan pertama boleh, pandangan kedua dan seterusnya haram. Apa maksud pandangan pertama, Pak? Yang enggak sengaja, ya. Jangan nanti disalah tafsirkan. Berarti kalau belum kedip masih pertama, Ustaz. Maka sekali lihat nggak kedip-kedip. Ini namanya tafsir jalan lain. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ghaddul basar. Ini persoalan penting. Mempengaruhi jiwa kita. Ya. Kata para ulama, idza ghaddal abdu basarahu ghaddal qalbu syahwatahu wa iradatahu. Wa idza atlaqal abdu basarahu atlaqal qalbu, ya, atlaqal qalbu syahwatahu wa iradatahu. Ketika seorang hamba mampu menundukkan pandangannya, maka hatinya akan mampu menundukkan syahwat dan keinginan-keinginan buruknya. Tapi kalau mata tidak bisa dikendalikan, seorang hamba tidak bisa menundukkan pandangannya, maka hatinya pun sama, tidak akan bisa menundukkan nafsunya dan keinginan-keinginan buruknya. Makanya urutan ayatnya tadi, ya, yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Ya, tundukkan pandangan, baru kemudian menjaga kemaluan. Karena orang yang bisa menjaga kemaluannya sehingga selamat dari zina, itu hanyalah yang mampu menundukkan pandangannya. Ya. Maka ada kisah menarik dari seorang tabi'in, namanya Rabi' bin Khusaim. Rabi' bin Khusaim ini orang saleh, wajahnya tampan. Maka kalau beliau jalan di tempat umum, itu jadi pusat perhatian wanita. Wanita itu gaduh kalau ada Rabi' bin Khusaim lewat. Saking tampannya. Maka kalau bapak lewat pasar kok gaduh ibu-ibu, nah itu tandanya bapak tampan. Ya. Makanya Rabi' takut wajahnya menjadi fitnah bagi manusia. Kalau dia jalan, maka ditutupi dengan tangan. Kadang dengan sorban. Ya, kalau kita hari ini ya masker. Ya, maka bapak yang corona sudah lewat masih pakai masker terus. Padahal sehat, ya. Nah, itu insya Allah karena mengikuti Rabi' bin Khusaim. Ya, takut tampannya menjadi fitnah bagi manusia.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Rabi' bin Khuzaim, lihat ya. Dia orang yang ghaddul basar. Kalau ketemu wanita itu nunduk. Maka saking nunduknya dagunya itu nempel ke dada. Ya. Sehingga wanita-wanita yang berpapasan itu mengira orang yang baru saja lewat itu orang buta. Karena yang jalan nunduk begitu biasanya orang buta. Ya. Maka lihat berkah ghaddul basarnya. Rabi' bin Khuzaim selamat dari godaan wanita. Padahal umur Rabi' bin Khuzaim baru berapa tahun waktu itu? 30 tahun. Ya, yang kemarin kita kisahkan pada pertemuan yang pertama. Jadi ada urutannya, orang bisa selamat dari zina, ya, itu diawali dengan ghaddul basar. Nah, coba kita renungkan. Kata Imam Ghazali tadi, lihat mata saja disuruh menghindari. Lihat kuku, rambut, sesuatu yang secara umum tidak membuat laki-laki tertarik. Itu saja disuruh menghindari, apalagi apa Pak? Wajah. Wajah itu sesuatu yang menarik. Laki-laki tertarik pada wanita itu bukan setelah lihat sendalnya, tapi setelah lihat apanya? Wajahnya. Ya, makanya sebagian ulama mewajibkan cadar. Nah, itu karena inti fitnah pada wanita itu adalah wajahnya. Bagaimana kalau yang ngisi ya ustazah misalnya? Jamaahnya bapak-bapak, yang ngisi ustazah. Ustazahnya cantik pula. Nah, itu biasanya bapak-bapak yang hadir sedikit atau banyak, Pak? Nah, ya. Maka tetap ghaddul basar. Ya. Kan pengajian Ustaz. Kan tempatnya di masjid Ustaz. Amanlah pasti. Hati manusia itu berbolak-balik. Ya. Sekarang lagi iktikaf, lagi soleh, setannya pergi. Tapi nanti setelah buka puasa, kadang setannya balik lagi. Ya. Maka tetap ghaddul basar. Ya. Kurang lebihnya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Sebetulnya pelajarannya gini Pak Ustaz. Iya. Memang agak-agak ini saya beri ya. Kita harus menundukkan pandangan. Ya. Kadang-kadang saya itu suatu karyawan suatu perusahaan. Ya. Nah, itu saya punya bos, tapi bosnya itu perempuan Pak Ustaz. Nah, Iya, Pak. biasanya kalau suka meeting bersama, Ya. pasti kita nggak mungkin menundukkan pandangan ke dia ya. Kalau berbicara sesuatu, pasti kita akan memandang matanya harus dilihat gitu. Karena kalau kita nggak melihat, itu berpotensi kita tuh performance kita tuh jelek lah katakan tidak kurang serius gitu, membicarakan masalah pekerjaan misalnya seperti itu. Nah seperti kayak gitu gimana Bos? Apakah kita harus menghindar atau keluar dari perusahaan sendiri? Gimana? Nah ini misalnya seperti kayak gitu kan sebetulnya banyak orang. Ya. Di dalam satu perusahaan itu punya bos sudah perempuan gitu. Ya. Dan itu suka kontrak orang segala macam, pasti akan ketemu kan gitu ya sama si bosnya seperti itu. Baik. Ya. Pertama, aurat itu kenapa harus ditutup? Ya. Aurat itu sama dengan aib. Aib itu ditutup apa dibuka, Pak? Ditutup. Ya. Nah, aurat sama. Maka dia harus ditutup. Kalau tidak hanya membahayakan orangnya, tapi juga membahayakan orang-orang di sekitarnya. Ya, akhirnya mata kita tidak selamat dari dosa mata. Ya, makanya harus ditutup. Nah, ini dari aspek wanitanya. Tapi kan kita nggak bisa maksa. Bu, mulai besok ibu pakai jilbab ya. Dipecat kita. Ya. Kalau ibu nggak pakai jilbab, saya nggak mau hadir rapat. Nah, nggak bisa juga kan? Maka ya kalau kondisinya seperti yang Bapak sampaikan tadi, ya sebisa mungkin kita ghaddul basar. Ya, kalaupun memang terpaksa harus melihat, ya banyak-banyak bertaubat kepada Allah di dalam hati. Ya. Banyak istighfar sambil Bapak dakwahi perlahan-perlahan, ya barangkali
dia mendapatkan hidayah dari Allah ya melalui apa yang kita sampaikan. Maka orang yang menjadi asbab hidayah, dia mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kurang lebihnya begitu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Kalau boleh satu lagi, Pak. Nah, silahkan. Khusus untuk Bapak ini. Ya. Terutama bagi yang masih sebelum menikah, Pak Ustaz. Belum menikah, Pak Ustaz. Iya. Terutama yang masih inilah ya, masih berjaka atau bagaimana proses ta'arufnya, Pak Ustaz? Proses ta'aruf ya. Bagaimana proses ta'aruf ini supaya baik satu pihak dari laki-laki itu bisa melihat atau melihat kondisi si Baik. pasangannya, pasangan dia kan, jangan sampai nanti kalau sudah tidak melihat mungkin ada kekurangan yang dari bisa kecewa gitu. Oh, iya. Nah itu kira-kira Baik. ada metodenya seperti apa? Gitu? Ya. Dibolehkan laki-laki melihat wanita ya itu untuk tujuan-tujuan yang dibenarkan oleh syariat seperti menikah ya, bahkan Nabi memerintahkan ya, ungzur ilaiha, lihat dulu calon kamu ya. Apa di antara alasannya itu lebih mendorong seseorang untuk menikah ya. Maka dalam rangka ta'aruf misalnya ya, benar-benar berniat untuk menikah, maka diperbolehkan seorang laki-laki ya datang ke rumah wanita, menemui walinya, kemudian menyampaikan niat ingin meminang putrinya ya. Maka boleh, ini anak saya ya, lalu dilihat wajahnya boleh ya, kedua telapak tangannya ya, boleh. Tapi jangan melihat yang lain-lain ya, cukup wajah dan telapak tangan. Kata para ulama, mengapa wajah dan telapak tangan? Karena dari wajah ya nampak kecantikan, nampak karakter seseorang ya. Dari tangan maka nampak keterampilan seseorang. Oh, ini tangannya ya halus, ini tangannya bagus, cekatan ini ya. Jadi cukup dua saja, wajah dan telapak tangan. Ini dengan catatan ya serius untuk menikah. Jangan coba-coba ya. Saya berniat untuk menikah, Pak. Kapan? Nanti setelah lulus kuliah. Sekarang masih semester 1. Jadi masih 8 semester lagi. Nah, itu belum serius namanya, ya. Serius itu kalau kita sudah siap ya, semuanya sudah siap. Benar-benar berniat untuk menikah. Nah, maka baru boleh melihat. Kalau belum, jangan coba-coba, ya. Atau kalau misalnya orangnya tidak berkenan, enggak malu misalnya, maka boleh mengirim utusan ya, laki-laki mengirim misalnya saudari perempuannya, kakaknya atau adiknya, dek coba lihat, oh bagus banget bang, ya udah bismillah ya, boleh. Atau bertanya kepada orang-orang terdekatnya wanita ya, mencari-cari tahu, ini diperbolehkan. Gimana si fulanah itu, tabiatnya gimana ya, sikapnya gimana ya, ini boleh dalam rangka menikah ya. Kalau tidak dalam rangka menikah nggak perlu ya, buat apa nanya-nanya ya. Kurang lebihnya begitu, wallahu a'lam bishawab ya. Masih ada Pak? Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.